Oke, Mas Arif boleh perkenalkan nama dan tinggal di mana? Oke, saya Arif Widianto, motorcycle enthusiast, tinggal di Jakarta Utara, di Tanjung Priuk. Oke, mantap. Mas Arif, terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama, kita boleh tahu nggak nih, sejak kapan Mas Arif tuh suka nonton MotoGP? Dan inget nggak waktu itu hero-nya pertama kali nonton MotoGP itu siapa? Wah, kalau untuk MotoGP ya, kita tuh suka MotoGP tuh dari saya SMP mas kebetulan. Kebetulan tahun 97 saya nonton di Sentul. Kebetulan waktu itu Luca Cadalora, Max Biaggi, dan Valentino Rossi waktu itu masih 125, main di 125 GP. Jadi dari saat itu sih saya sudah mencintai MotoGP ya, karena emang kebetulan mengikuti banget. Jadi sebagai penikmat akhirnya menjadi fanbase juga. Fanbase Rossi. Fanbase Marquez dan Rossi. Oke. Oke. Ini kita ngomongin MotoGP musim ini. Ya. Untuk pertama kalinya motor Aprilia tuh bisa juara 3 kali dalam semusim. Ya. Itu bahkan udah lama banget ya. Nggak seperti itu. Dan ini di tahun 2025 Aprilia bisa dibilang berkembang pesat. Nah, apakah ini tandanya mereka akan jadi penantang serius Ducati untuk tahun 2026 nanti? Seberapa besar peluangnya? Karena kita tahu 3-4 tahun terakhir tuh kan Ducati banget. Bahkan orang bilang mungkin istilahnya Ducati Cup. Gitu. Ya. Kalau untuk 2026 nanti seperti apa Aprilia? Aprilia tahun ini sih menemukan konfigurasi yang tepat ya. Dilihat dari talenta Bezzecchi sendiri. Bezzecchi ketika keluar dari VR46, terus sebelumnya juga membalap di tim lain, performanya sudah terlihat. Ditambah mungkin teknologi yang ada di Aprilia bisa mensupport. Kebetulan juga Bezzecchi, saya suka gaya bawanya karena agresif, berani fight. Ya pada akhirnya mungkin itu konfigurasi yang tepat, ditambah Jorge Martin. Cuman masalahnya Jorge Martinnya terkena cedera untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin tahun depan kemungkinan besar sih bisa compete dengan tim-tim ya special one-nya dengan Ducati lah. Karena dari sisi motor teknologinya udah mulai sama, berimbang, terus juga kompetensi pembalapnya juga sangat-sangat mendukung lah untuk Aprilia bisa ada di atas sih untuk di musim depan. Kalau kita mungkin mau tebak-tebak aja lah ya, tahun ini dia bisa tiga motor Aprilia bisa dapetin 3 kali main race menang dari total 22. Kira-kira tahun depan bakalan berapa mungkin kurang lebih? Tahun depan kemungkinan Aprilia bisa mendapatkan podium pertama itu mungkin sekitar 5-7 race. Bisa sampai 30%. 30%. Oke, mantap. Oke, tahun 2026 nanti kira-kira siapa yang bakal ngelit Aprilia nih? Karena Martin udah mulai mantan juara dunia ya. Udah mulai balapan di Valencia sekarang. Atau Marco Bezzecchi yang tahun ini sukses jadi peringkat 3 dan dia menyingkirkan Pecco yang mantan juara dunia. Jadi kira-kira 2026 lead-nya atau arah pengembangan motornya nanti ikut siapa? Kalau untuk 2026 saya rasa potensi terbesar untuk menjadi lead dari Aprilia sendiri adalah Marco Bezzecchi ya. Karena balik lagi Jorge Martin ya memang dia mantan juara dunia, tapi balik lagi performa untuk balik ke performa awal ketika habis cedera itu akan butuh waktu. Sedangkan Bezzecchi sedang ada di top performance. Jadi kemungkinan sih tahun 2026 ya minimal Bezzecchi bisa menjadi andalan Aprilia untuk menghadapi brand-brand lain seperti Ducati dan Honda dan Yamaha yang kebetulan juga ada Toprak pendatang baru. Nah jadi sih lebih seru, tapi menurut saya lead-nya tetap di Bezzecchi. Oke, mantap. Masih tentang musim ini juga. Untuk pertama kalinya sejak musim 2020, tahun ini kembali ada 6 juara race berbeda secara beruntun. Mulai dari seri 16 kemarin di San Marino. Jadi waktu itu Marc Marquez, habis itu Pecco di Jepang, Vermin di Indonesia, Raul di Australia, Alex di Sepang, dan Bezzecchi di Portugal. Jadi ini setelah 2020 baru sekali ini ada 6 juara dunia beruntun. Ini apakah efek dari gak ada Marc Marquez setelah di Indonesia jadi juaranya beda-beda terus, atau Mas Arif punya pendapat lain? Kalau menurut saya sih terlepas dari ada dan tidak adanya Marquez ya, karena pembalap sendiri sekarang ya mungkin ada bedanya ketika Marquez ada di lintasan atau tidak, tapi menurut saya sekarang emang performance pembalap-pembalap ini sedang lagi diuji. Balik lagi kan emang
di ujung musim mungkin pembuktian bagi pembalap-pembalap ini sendiri untuk bisa dilihat oleh brandnya atau ETPM-nya apakah dia bisa bersaing untuk tahun depannya. Jadi sebagai etalase jualan bisa, tapi untuk performance-nya ya sedikit banyak ada pengaruh Marc Marquez tidak ada di lintasan karena cedera. Tapi menurut saya emang sudah merata jadi performance pembalap-pembalap ini sendiri. Karena ya baru ini kan untuk 6 race, 6 seri MotoGP pembalapnya beda-beda pemenangnya. Oke. Kalau gitu siapa yang akan menang di GP Valencia besok? Apakah akan ada orang baru jadi rekornya bisa sampai 7 atau mungkin satu di antara 6 bakalan menang di Valencia kalau menurut Mas Arif gimana? Potensi terbesar mungkin menurut saya ada lokal hero, jadi ada Alex Marquez. Tapi Bezzecchi tidak bisa dipungkiri performanya juga lagi luar biasa. Jadi di antara Alex Marquez atau Bezzecchi mungkin yang akan menjadi juara di Valencia. Mantap. Ini kita ngomongin Marc Marquez juara dunia 2025. Andai dia 2026 nanti masih belum pulih 100% gitu ya, dan juga belum atau bahkan mungkin belum balapan, kita nggak tahu gitu ya, karena dia kan sekarang masih recovery setelah operasi. Sebagai penggemar MotoGP, menurut Mas Arif kira-kira gimana nih? Nggak ada Marc Marquez, lebih seru atau enggak? Atau mungkin kalau awal musim 2026 tanpa Marc, hal apa yang bikin Mas Arif sebagai penggemar MotoGP tetap oke, gue tetap nonton? Dengan kemungkinan ketidakhadiran Marquez di seri-seri awal pembuka MotoGP, menurut saya tidak akan menjadi handicap ya buat orang mau nonton MotoGP, karena menurut saya sih seri depan tetap menarik. Especially tertariknya lagi ketika ada pemain baru seperti Toprak yang emang kredibilitasnya coba akan dibuktikan di MotoGP, terus bersaing dengan Bezzecchi yang emang lagi top performance, Alex Marquez pun dengan jadi lead di timnya sekarang gitu. Jadi menurut saya persaingannya tetap lebih ketat dengan hadir atau tidak hadirnya Marc Marquez di sirkuit. Ini agak flashback ngomongin soal cederanya Marc Marquez. Jadi dia udah 4 kali balapan di Mandalika. Dia selalu apes kalau di balapan utama di hari Minggu. Kalau menurut Mas Arif gimana? Ini apakah menurut Mas Arif apakah kutukan atau jinx di dunia balap itu ada gitu? Apakah ya mungkin orang-orang kan ngomong Marc Marquez harus ikut upacara adat tuh gitu, buang sial gitu, biar nggak apes lagi. Atau emang Marquez itu kayak ibaratnya dia Superman, Mandalika itu Kryptonite. Jadi setiap kali ketemu Kryptonite dia kekuatannya hilang. Setiap kali ke Mandalika dia ada aja masalahnya kayak gitu. Mas Arif, menurut pendapat Mas Arif tentang Marquez dan Mandalika itu gimana? Hubungan Marc Marquez dengan Mandalika emang tidak positif banget ya. Jadi apapun alasannya, misalkan perbandingannya dengan Superman dengan Kryptonite, ya mungkin Mandalika menjadi Kryptonite bagi Marc Marquez. Tapi menurut saya sih dengan agresivitas pembawaan dari skillnya Marc Marquez sendiri, mungkin Mandalika adalah salah satu sirkuit yang dia penasaran untuk dibawa sampai limitnya seberapa. Karena posisinya ya dia akan coba push di sirkuit yang mungkin tidak dia sukai. Makanya mungkin Mandalika salah satu sirkuit yang tidak Marc Marquez sukai, akhirnya dia push limit, tapi pada akhirnya ya dia rentan untuk celaka lagi segala macam. Pada akhirnya ya namanya orang, resikonya pembalap push the limit, pada akhirnya ya resiko cederanya ya mungkin saat ini masih belum beruntung lah Marc Marquez untuk ada di Mandalika. Perlu ini nggak kayak ya diruat atau apa atau ikut upacara? Kayaknya emang harus ikut upacara adat di Mandalika ya. Jadi dia emang bisa diterima oleh masyarakat adat Mandalika untuk bisa ya minimal lah untuk bisa jalanin race di hari Minggunya selama tidak ada kecelakaan satupun. Oke. Ini masih pengandaian-andaian. Musim 2026 nanti Marc Marquez mungkin awalnya nggak kenceng, tapi berikutnya dia gaspol, sapu bersih, dan akhirnya juara dunia lagi. Andai kalau dia juara dunia lagi, mendingan dia sebaiknya pensiun dengan rekor yang paling tinggi, karena sekarang kan bisa dibilang dia menyamai Rossi. Kalau tahun depan juara, dia akan lebih Rossi. Dia berhenti di situ, di on top, atau dia berhenti nanti ketika udah nggak menang-menang lagi, kayak oh udah nih kayaknya gue udah selesai gitu. Menurut Mas? Kalau menurut saya ketika nanti misalkan Marc Marquez di musim 2026 dia akan tetap kompetitif dan akhirnya menjadi juara dunia lagi, kalau menurut saya kecil kemungkinan dia untuk pensiun. Karena balik lagi, passionate-nya dia untuk membalap di seri tertingginya kejuaraan motor yaitu MotoGP, menurut saya sih passionnya masih sangat besar ya. Terlebih lagi apapun itu kejadiannya,
mungkin dia masih bisa untuk sekedar involve atau memberi masukan atau setidaknya masih ada dalam lingkaran sirkuit MotoGP lah. Jadi kecil sih kemungkinannya kalau dia untuk pensiun karena menurut saya Marquez punya keinginan atau punya target lain lah selain hanya untuk melewati rekor-rekor sebelumnya atau apapun itu. Oke. Ngomong-ngomong, rider favoritnya Mas Arif siapa sih sebenarnya? Rider favorit saat ini kalau yang masih balapan adalah ya saya suka banget sama Bezzecchi karena kebetulan beberapa kali ketemu secara personal, terus pernah ketemu, beruntungnya saya pernah ketemu beberapa kali secara personal dan sedikit ngobrol lah, terus ya Marc Marquez tidak bisa dipungkiri sebagai magnet dari MotoGP saat ini. Ya balik lagi untuk legenda tetap Valentino Rossi. Oke. Terakhir, andai Mas Arif jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan tim mana? Waduh, pertanyaannya sungguh ya. Kalau saya jadi rider MotoGP, sepertinya saya akan mencoba untuk keinginan saya adalah saya bawa motor Honda sih. Karena Honda pernah ada di masa jayanya, Honda pernah ada di prime time-nya, tapi saat ini Honda tidak akan pernah diam sih untuk bisa mengeluarkan teknologi minimal untuk sekarang ada di papan tengah sampai ke papan atas untuk bisa menyaingi ATPM lain atau brand-brand lainnya. Honda LCR atau HRC? HRC. Oke. Ini terakhir, sorry ada masalah satu lagi. Ada 5 juara dunia 2025 yang balapan dari awal musim. Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Ya. Tolong kasih julukan versi Mas Arif sendiri. Nggak harus bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia atau kalau mau bahasa Inggris nggak apa. Julukan dari di luar julukan yang namanya dia, versi bahasa Mas Arif sendiri. Kita mulai dari Marc Marquez. Marc Marquez Superman lah. Joan Mir, Joan Mir smart guy. Fabio Quartararo, Fabio Quartararo tough guy. Pecco, Pecco Bagnaia itu eksotik. oke. Terakhir Martin. Jorge Martin unlucky guy. Oke, mantap. Thank you. Thank you mas.